Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saudaraku, kita sambut Ramadan dengan penuh iman, takwa, dan ilmu. Nah, maka agar ibadah kita di bulan Ramadan itu sempurna, kita perlu memiliki ilmunya. Antara lain ilmu dalam berpuasa. Pada kesempatan ini saudaraku, kita bahas ada 4 rukun puasa. Yang pertama adalah niat. Ini penting karena Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sahnya amal itu adalah tergantung niatnya. Maka jangan lupa kalau berpuasa itu kita harus berniat pada malam hari sebelum terbit fajar. Karena Rasul juga bersabda, malam yajma'a siyamu min qablil fajri fala siyamalahu. Barang siapa yang belum niat puasa sampai terbit fajar atau sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ini hati-hati saudaraku. Jangan sampai karena kita kelelahan, tertidur, kemudian bangunnya adalah sahur, enak-enak makan, lupa belum berpuasa. Kalau ini terjadi saudaraku, kita bingung. Kalau sampai fajar, sampai adzan subuh kita belum niat puasa Ramadan, kita tuh bingung. Berpuasa tidak dapat pahala karena belum niat, tidak puasa mendapatkan dosa. Nah, maka banyak saudara-saudara kita yang melafalkan puasa bareng-bareng itu setelah tarawih. Itu bukan wajib dan tidak disunahkan, tapi sekedar agar kita eling, ya, ingat bersama-sama berniat. Ini penting ya, niat bisa dalam hati dan bisa afdolnya adalah dilafalkan. Yang kedua, rukun puasa adalah waktu puasa. Kapan kita berpuasa? Allah ngendika dalam surat Al-Baqarah, makanlah, minumlah sampai jelas benang merah dan benang putih di waktu fajar. Dan sempurnakanlah puasamu sampai malam. Itu artinya apa? Durasi puasa kita adalah sejak terbit fajar sampai malam hari, sampai matahari terbenam, sampai maghrib. Terlalu dini puasa mulai jam 3 misalnya tidak baik. Kemudian berbuka puasa setelah Isya itu juga tidak baik, tidak benar. Yang baik adalah puasa sejak terbit fajar sampai malam, sampai terbenam matahari atau sampai maghrib. Nah, kita sudah tidak bingung lagi karena sudah ada jadwal puasa, ada jadwal imsakiyah, ada jadwal sholat. Kita bisa mencermati itu. Kemudian rukun puasa yang ketiga adalah orangnya. Orang yang wajib puasa itu siapa? Satu, orang yang beriman, orang yang baligh, orang yang berakal sehat, orang yang sehat jasmani rohani. Karena orang yang sakit tidak wajib puasa, boleh tidak berpuasa. Kemudian orang yang suci dari haid, dari nifas, itu adalah orang yang wajib puasa. Kemudian rukun yang keempat dalam ibadah puasa adalah sikap, amal, perbuatan meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Nah, maka dalam belajar lagi tentang rukun puasa, kita perlu mengenang kembali hal-hal yang membatalkan puasa. Antara lain makan, minum, hubungan seksual, kemudian haid, kemudian nifas, kemudian hilang akal. Hilang akal itu misalnya pingsan, gila, tiba-tiba amnesia atau pikun. Itu
sudah batal puasanya. Nah, lebih penting lagi tidak sekedar belajar apa yang membatalkan puasa, tapi kita juga harus tahu hal-hal yang merusak pahala puasa. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya rusak, hilang. Yang pada akhirnya Nabi berpesan, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Karena apa? Ada orang yang berpuasa tapi masih melakukan atau mengucapkan hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Misal ghibah, menghina orang, memfitnah, berbohong, korupsi, mencuri, ya perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Itu semuanya adalah mengurangi pahala puasa. Nah, saudaraku, kembali pada tema Kultum Ramadan ini, kajian Ramadan ini adalah rukun puasa ada 4. 1 niat, jangan sampai kelewatan. Yang kedua adalah waktu puasa, yaitu dari terbit fajar sampai maghrib. Kalau imsak, kita masih boleh makan dan minum. Karena imsak di Indonesia itu dikumandangkan kurang lebih 10 menit sebelum terbit fajar. Yang ketiga, rukun puasa adalah orang yang akan berpuasa. Dan yang keempat, rukun puasa adalah sikap, perbuatan, amal, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Demikian, dengan mengingat kembali rukun berpuasa, mudah-mudahan puasa kita akan semakin berkualitas, kita akan diterima pahalanya, diterima ibadah kita oleh Allah, sehingga kita husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab, dan kita reuni di surga. Untuk itu, saudaraku, bantulah gerakan video dakwah. Klik, share, like, kemudian beri komentar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu surga, cinta ilahi, pengikut ajaran Nabi.